Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hanifa Indriani dari MN24F dengan NIM 2024008026. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sesi 1 sampai sesi 14 tentang manajemen strategik. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategik dari sesi 1 sampai sesi 14 yang mencakup sesi pertama yaitu manajemen strategik PT Indofood yang saya pilih sendiri. Sesi kedua ada perspektif umum manajemen strategik PT Indofood. Lalu ada sesi 3 kerangka kerja manajemen strategik dan perumusan misi PT Indofood. Sesi 4 peran budaya dalam manajemen strategik PT Indofood. Sesi 5 menggunakan riset dalam manajemen strategik PT Indofood. Sesi 6 MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan PT Indofood. Sesi 7 manajemen pemasaran strategik PT Indofood. Sesi 9 pendekatan apresiatif inquiry dalam manajemen strategik PT Indofood. Lalu ada sesi 10 manajemen strategik untuk meningkatkan kinerja organisasi Lamoraskin, merek perusahaan yang saya buat sendiri. Lalu ada sesi 11 peran kepemimpinan dalam manajemen strategik Lamoraskin. Lalu ada sesi 12 manajemen strategik dalam transformasi organisasi Lamoraskin. Sesi 13 eksekusi strategik Lamoraskin. Sesi 14 manajemen strategik kini dan esok Lamoraskin. Baik, langsung saja ke sesi pertama tentang manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utamanya adalah menciptakan keunggulan bersaing, meningkatkan kinerja, dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Tahap manajemen strategik meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Manajemen strategi itu manfaatnya membantu perusahaan mengambil keputusan yang tepat, memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari keuntungan, pertumbuhan bisnis, keunggulan bersaing, citra perusahaan, dan etika bisnis. Penerapan manajemen strategik dapat dilihat pada perusahaan yang terus mengembangkan produk dan usahanya agar tetap kompetitif. Lalu di sini ada contohnya, yang dimana sesi pertama itu saya mengambil meta platform dan ternyata sesi kedua itu ada teman saya yang sama perusahaannya, maka saya ganti menjadi PT Indofood. Sesi pertama yaitu meta platform. Profil diri, nama lengkap Mark Elliot Rookberg, tanggal lahir 14 Mei 1984, tempat lahir dari White Plains, New York, kebangsaan Amerika Serikat, pekerjaan pengusaha teknologi, programmer komputer, dikenal sebagai pendiri dan CEO Meta Platform. Pendiri didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004, awalnya bernama Facebook Inc., lalu berganti menjadi platform pada tahun 2021. Ia memimpin transformasi perusahaan dari media sosial menjadi perusahaan teknologi metaverse dan AI. Perusahaan ini didirikan Mark Zuckerberg ketika masih menjadi mahasiswa Harvard University, awalnya berupa platform di jaringan sosial kampus. Kemudian berkembang menjadi ekosistem komunikasi digital terbesar di dunia. Profil perusahaan didirikan 2004, rebranding menjadi Meta tahun 2021, mencakup industri teknologi digital, media sosial, AI, dan virtual reality. Kantor pusat Menlo Park, California, Amerika Serikat. Model bisnis platform digital berbasis data dan iklan. Jenis perusahaannya teknologi komunikasi sosial, AI, dan realitas virtual. Fokus utamanya yaitu infrastruktur komunikasi digital global, iklan digital global. Skala penggunanya miliar pengguna aktif global.
Visi perusahaan membangun masa depan interaksi digital melalui metaverse, dunia virtual tempat orang biasa bekerja, bermain, dan bersosialisasi. Misi perusahaan yaitu memberikan kekuatan kepada orang untuk membangun komunikasi atau komunitas dan menghubungkan dunia secara digital. Strategi pertahanan perusahaannya itu yaitu dari 2004 sampai 2007 fondasi jejaringan sosial yang mencakup pertumbuhan pengguna eksponensial, fokus konektivitas global, serta model platform terbuka. Lalu 2008 sampai 2011 yaitu monetisasi dan ekspansi. Sistem digital iklan, infrastruktur vers global, pengembangan mobile platform, lalu ada 2012 sampai 2014 yaitu akuisisi strategis yang dimana mencakup akuisisi platform komunikasi besar, integrasi lintas aplikasi, dominasi mobile engagement, dan 2015 sampai 2017 AI dan data scale yang dimana termasuk algoritma feed otomatis, machine learning rekomendasi, dan video sebagai format utama. 2018 sampai 2020 mencakup infrastruktur masa depan, yaitu ada investasi besar VR dan AR, pengembangan dunia virtual, dan penelitian interaksi digital imersif. 2021 yaitu transformasi identitas yang dimana rebranding menjadi Meta, fokus resmi pada Metaverse, dan perubahan struktur organisasi. 2022 dan 2023 yaitu investasi infrastruktur virtual, mencakup pengembangan dunia virtual sosial, pembuatan avatar digital realistis, dan ekosistem ekonomi virtual. 2024 sampai sekarang yaitu era AI terintegrasi, yaitu ada AI generatif skala besar, asisten digital pintar, integrasi AI dalam komunikasi sosial, dan realitas campuran generasi baru. Lanjut ke sesi kedua yaitu perspektif umum manajemen strategik. Manajemen strategik adalah proses perencanaan, menjalankan, dan mengevaluasi strategi agar tujuan organisasi tercapai. Strategi berkembang untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis. Tahapan utama manajemen strategi yaitu meliputi penyusunan visi dan misi, penetapan tujuan dan perumusan strategik, pelaksanaan, serta evaluasi. Manajemen strategik diterapkan pada tingkat korporat, unit, bisnis, dan fungsional. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keunggulan bersaing dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Contohnya yaitu pada PT Indofood. Profil perusahaan. Indofood adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia dan dunia. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk konsumen sehari-hari, terutama mie instan yang sangat terkenal yaitu Indomie. Tantangan perusahaan yaitu meliputi persaingan pasar yang sangat ketat, harga bahan baku yang tidak stabil, perubahan selera konsumen, fluktuasi ekonomi dan nilai tukar, tantangan distribusi dan logistik, dan isu lingkungan dan keberlanjutan. Perspektif umum ada 4. Yang pertama yaitu perspektif lingkungan yang mencakup peluang. Peluang itu ada jumlah penduduk terus bertambah, orang suka makan praktis, pasar luar negeri terbuka luas, teknologi semakin maju, dan minat pada makanan sehat. Ancamannya yaitu banyak pesaing, harga bahan baku naik turun, aturan pemerintah semakin ketat, masalah lingkungan, dan selera konsumen selalu berubah. Strateginya yaitu inovasi produk baru, menjaga kualitas produk, memperluas pasar internasional, efisiensi biaya produksi, ramah lingkungan dan keberlanjutan, promosi dan pemasaran digital, serta memperkuat di jaringan distribusi. Lalu yang kedua ada perspektif sumber daya, yang dimana analisis SMDM yaitu meliputi memilih jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai wilayah. Memiliki tenaga kerja berpengalaman di bidang produksi makanan. Kelemahannya yaitu jumlah karyawan yang sangat banyak, kebutuhan pelatihan tinggi, dan risiko turnover. Strateginya yaitu sistem rekrutmen yang selektif dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada perspektif stakeholder,
Stakeholder itu mencakup konsumen, investor, pemasok, dan karyawan. Strateginya yaitu memberikan produk berkualitas untuk konsumen, menjalin kerjasama baik dengan pemasok. Yang keempat ada perspektif keunggulan kompetitif, yang dimana ada diferensiasi, banyaknya pilihan rasa dan jenis produk, rasa disesuaikan dengan selera lokal maupun harga terjangkau untuk berbagai kalangan, serta kualitas dan standar produksi terjaga. Strateginya yaitu produksi efisien, inovasi produk terus-menerus, distribusi luas, dan promosi dan branding yang kuat. Lalu di sini ada sesi 3 yang dimana mencakup kerangka kerja manajemen strategik dan perumusan misi. Manajemen strategik terdiri dari unsur-unsur penting seperti misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan implementasi. Strategi perusahaan perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Misi perusahaan menjadi pedoman utama dalam mencapai visi dan mengambil keputusan. Kerangka kerja manajemen strategik dan perumusan misi. Ada pernyataan misi harus jelas, realistis, berorientasi pada pelanggan, dan berdasarkan keunggulan perusahaan. Analisis SWOT-nya yaitu digunakan untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai dasar penyusunan strategik. Di sini ada contohnya yaitu PT Indofood. Yang pertama ada kerangka kerja manajemen strategik. Analisis lingkungannya yaitu ada analisis eksternal, peluang dan ancaman. Peluangnya yaitu pertumbuhan penduduk yang besar membuat kebutuhan makanan terus meningkat. Teknologi membuat perusahaan memproduksi dan memasarkan produk lebih mudah, yaitu dan peminat produk makanan instan seperti mie masih sangat tinggi. Ancamannya, banyak perusahaan yang menjual produk makanan yang sama, harga bahan baku bisa naik, dan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua ada analisis internal, kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu memiliki merek yang sangat terkenal seperti Indomie, jaringan distribusi luas sampai ke berbagai daerah, pengalaman perusahaan sudah lama di bidang makanan, dan produksi besar sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Kelemahannya bergantung pada bahan baku impor seperti gandum. Beberapa produk dianggap kurang sehat jika dikonsumsi terlalu sering. Biaya produksi bisa meningkat jika harga bahan baku naik. Di sini juga ada perumusan strategik. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya yaitu memanfaatkan merek yang sudah terkenal, memperluas pasar, menggunakan jaringan distribusi yang luas. Kelemahannya yaitu mengembangkan produk makanan yang lebih sehat, mengurangi ketergantungan bahan baku impor. Peluangnya yaitu meningkatkan kualitas dan inovasi produk, memanfaatkan kekuatan merek. Ancamannya yaitu menghemat biaya produksi dan terus melakukan inovasi produk baru agar tidak kalah saing. Implementasinya yaitu menurut saya perusahaan harus meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran dan distribusi, melakukan promosi agar produk tetap dikenal masyarakat, serta mengeluarkan produk baru. Evaluasi dan pengendaliannya yaitu memantau penjualan produk, melihat kepuasan konsumen, mengontrol biaya produksi, dan memperbaiki strategi jika hasilnya belum sesuai. Lalu ada sesi 4, yaitu tentang peran budaya dalam manajemen strategik. Budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, dan cara kerja yang menjadi pedoman anggota organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Budaya yang baik harus selaras dengan visi, misi, dan strategi organisasi. Budaya organisasi dapat berubah karena faktor internal maupun eksternal. Agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, namun perubahan sering menghadapi hambatan seperti kurangnya komitmen, kepuasan diri, dan lemahnya kepemimpinan. Budaya yang kuat dan adaptif mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, serta kinerja organisasi. Sebaliknya, budaya yang lemah atau tidak mau berubah dapat menghambat perkembangan dan menurunkan kinerja perusahaan.
Baik, contohnya dari perusahaan Indofood, yaitu yang pertama ada nilai-nilai utama budaya organisasi yang diterapkan di perusahaan Indofood. Yang pertama ada disiplin dalam bekerja, karyawan diharapkan bekerja dengan tertib, tepat waktu, dan mengikuti aturan perusahaan. Yang kedua ada kerja sama tim, karyawan didorong untuk saling membantu agar pekerjaan lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Yang ketiga ada kualitas produk. Indofood selalu berusaha menjaga kualitas produknya agar tetap dipercaya oleh konsumen. Yang keempat ada tanggung jawab. Setiap karyawan harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kelima ada inovasi. Perusahaan terus berusaha menciptakan produk baru agar tetap bersaing di pasar. Nilai-nilai ini membantu perusahaan berkembang dan tetap menjadi salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Yang kedua ada masalah budaya organisasi yang terjadi dalam kasus perusahaan Indofood, yaitu ada kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan sehingga beberapa karyawan merasa kurang didengar. Ada tekanan yang kerja yang tinggi karena perusahaan memiliki target produksi yang besar. Perbedaan budaya kerja karena Indofood memiliki banyak pabrik dan karyawan dari latar belakang yang berbeda. Masalah tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan kerja dan hubungan antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga ada peran kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi yang kuat. Memberikan contoh yang baik kepada karyawan dalam bekerja, membuat aturan dan nilai kerja yang jelas agar semua karyawan memiliki pedoman, mendengarkan masukan karyawan sehingga tercipta komunikasi yang baik, memberikan motivasi dan penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Jika pemimpin menjalankan perannya dengan baik, maka budaya organisasi akan menjadi lebih kuat dan positif. Yang keempat, ada strategi yang dapat dilakukan Indofood untuk memperkuat budaya organisasi. Contohnya seperti mengendalikan pelatihan budaya perusahaan agar semua karyawan memahami nilai perusahaan. Adanya meningkatkan komunikasi antara manajemen dan karyawan melalui rapat atau forum diskusi, memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi agar mereka lebih termotivasi, membangun lingkungan kerja yang nyaman, dan saling menghargai. Dengan strategi tersebut, budaya organisasi di Indofood dapat menjadi lebih kuat dan membantu perusahaan berkembang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu sesi 5, menggunakan riset dalam manajemen strategik. Riset membantu perusahaan menyusun strategi dan mengambil keputusan yang tepat. Informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber untuk mendukung manajemen. Sistem informasi manajemen mengolah informasi agar bermanfaat dalam mengambil keputusan. Proses riset meliputi penentuan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pemberian rekomendasi. Riset juga digunakan untuk melihat peluang pasar serta meningkatkan daya saing perusahaan. Lalu ada sesi 6, MSDM strategik dalam peningkatan daya saing perusahaan. MSDM strategik adalah pengelolaan sumber daya manusia yang diselaraskan dengan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan daya saing. SDM dipandang sebagai aset utama yang harus memiliki kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan inovasi. Melalui perencanaan SDM yang baik serta pengembangan karyawan secara berkelanjutan, perusahaan dapat menghadapi persaingan global, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Contohnya di perusahaan PT Indofood. Indofood adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990 dan dikenal luas karena memproduksi berbagai makanan seperti mie instan dan makanan ringan. Produk terkenalnya seperti Indomie sudah dikenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di banyak negara. Permasalahan MSDM di perusahaan Indofood yaitu yang pertama tingginya turnover karyawan bisa disebabkan oleh beban kerja berat dan jam kerja shift. Yang kedua ada beban kerja tinggi bisa disebabkan oleh tingginya target produksi. Yang ketiga ada komunikasi internal kurang efektif seperti konflik sesama tim atau departemen, kurangnya kerjasama. Yang keempat ada motivasi kerja menurun karena sistem kerja yang monoton. Yang kelima, kurangnya pelatihan karyawan baru berdampak produktivitas tidak maksimal. Sistem rekrutmen di perusahaan Indofood yang pertama yaitu sumber rekrutmen. Ada dari website resmi perusahaan,
kerjasama dengan kampus, job portal seperti LinkedIn dan Jobstreet, dan referensi karyawan. Yang kedua ada tahapan seleksi. Seleksi administrasi, tes tertulis, dan psikotes untuk mengukur kemampuan logika kepribadian dan kecocokan kerja. Ada wawancara HRD menilai kepribadian, sikap, dan motivasi. Medical check-up memastikan calon kerja karyawan sehat. Analisis SDM yang dibutuhkan di Indofood yaitu analisis ini bertujuan untuk memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Operator produksi mengoperasikan mesin dan proses produksi. Teknisi atau engineering memperbaiki dan merawat mesin. Quality control menjaga kualitas produk. Staf administrasi dan HRD mengelola data dan karyawan. Marketing dan sales memasarkan produk ke pasar. Distribusi dan logistik mengatur pengiriman barang. Berdasarkan keterampilan teknis sesuai bidang, kemampuan kerja tim, disiplin dan tanggung jawab, kemampuan komunikasi. Jumlah karyawan harus cukup untuk memenuhi target produksi, tidak berlebihan agar efisien biaya, fleksibel mengikuti permintaan pasar. Solusi dari permasalahan perusahaan yang pertama yaitu mengurangi turnover karyawan, memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mengatasi beban kerja tinggi, menambah tenaga kerja jika diperlukan, mengatur jam kerja dengan baik, memperbaiki komunikasi rapat rutin antara tim, sistem komunikasi yang jelas, meningkatkan motivasi kerja, memberikan reward dan bonus, serta penghargaan untuk karyawan. Selanjutnya yaitu sesi 7 mengenai manajemen pemasaran strategik. Manajemen pemasaran strategik berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui strategi pemasaran yang tepat agar perusahaan mampu bersaing. Customer-centered marketing menjadi landasan utama dengan prinsip moving, caring, dan innovating untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Riset pemasaran digunakan untuk mengetahui kondisi pasar dan membantu pengambilan keputusan melalui tahapan, menentukan masalah, menyusun rencana, melaksanakan riset, serta melaporkan hasil. Intelijen pemasaran bertujuan mengumpulkan informasi pasar melalui tenaga penjual, distributor, informasi eksternal, dan pusat informasi pemasaran. Segmentasi pasar dilakukan dengan membagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa agar strategi pemasaran lebih efektif. Seleksi sasaran pasar mempertimbangkan kesesuaian dengan citra perusahaan, potensi keuntungan, kemampuan bersaing, serta peluang pertumbuhan segmen. Value marketing menekankan penciptaan nilai bagi pelanggan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Value chain marketing dilakukan melalui 3 tahap, yaitu value exploration, value creation, dan value delivery untuk memberikan nilai terbaik kepada pelanggan. Lalu ada sesi 9 mengenai pendekatan apresiatif inquiry dalam manajemen strategik. Perubahan organisasi harus dikelola dengan baik agar menghasilkan perbaikan bukan kemunduran. Implementasi perubahan dilakukan melalui intervensi organisasi, budaya, dan pola pikir. Appreciative inquiry adalah pendekatan perubahan yang berfokus pada kekuatan dan keberhasilan organisasi, bukan kelemahannya. AI mendorong anggota organisasi untuk menemukan hal-hal positif, membayangkan masa depan yang lebih baik, merancang perubahan, dan mewujudkannya bersama. Prinsip utama AI adalah memperkuat kelebihan organisasi agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Proses AI menggunakan 4D, yaitu discovery, menemukan kekuatan yang dimiliki, dream, membayangkan kondisi ideal di masa depan, design, menyusun strategi untuk mencapainya, delivery Disney atau melakukan dan mempertahankan perubahan. Dalam implementasi yang lebih lengkap, terdapat 6D yaitu definition, discovery, dream, design, delivery, dan decision.
Selanjutnya sesi 10 yaitu tentang manajemen strategik untuk meningkatkan kinerja organisasi. Manajemen strategik untuk meningkatkan kinerja organisasi bertujuan membantu organisasi mencapai visi dan tujuannya melalui kepemimpinan yang visioner, strategi yang tepat serta budaya kerja yang baik. Kinerja organisasi diukur menggunakan Key Performance Indicator atau KPI agar perusahaan dapat mengevaluasi pencapaian target dan terus melakukan perbaikan. Lalu di sini juga ada balance codes yang dimana digunakan untuk mengukur kinerja secara menyeluruh dari berbagai aspek, bukan hanya keuangan. Di Indonesia, pendekatan JCG transformational balance code menilai kinerja dari perusahaan SDM, organisasi, operasi, pelangganan, dan keuangan sehingga lebih sesuai dengan kondisi bisnis di Indonesia. Contohnya yaitu saya memilih pemimpin perusahaan grosir UMKM dengan tema berkembang bersama melayani dengan integritas. Di sini ada visi menjadi perusahaan yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan pelayan dengan menciptakan produk serta layanan berkualitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Misinya yang pertama yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kualitas dan profesionalisme. Yang kedua, mengembangkan inovasi yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang disiplin, kreatif, dan saling menghargai. Yang keempat, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. Yang kelima, menciptakan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan dengan bertanggung jawab. Di sini juga ada peran yang di mana yang pertama menjadi penyedia produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tiga, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan sekitar. Yang keempat, menjadi contoh perusahaan yang menjunjung etika dan integritas dalam bisnis. Lalu gaya kepemimpinan yaitu termasuk mendengarkan pendapat tim sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, memberikan motivasi dan dukungan kepada karyawan, mengutamakan kerjasama dan komunikasi yang baik, tegas dalam tanggung jawab, tetapi tetap menghargai setiap individu, dan mendorong kreativitas dan pengembangan diri. Di sini juga ada nilai-nilai yang dipegang. Yang pertama yaitu integritas, jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja. Kedua, kerjasama, saling mendukung demi mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, disiplin, tepat waktu dan konsisten terhadap target. Yang keempat, inovasi, terus berkembang dan mencapai solusi baru. Yang kelima, profesionalisme, bekerja dengan kualitas terbaik. Yang keenam, kepedulian, peduli terhadap pelanggan, karyawan, dan lingkungan. Selanjutnya ada sesi 11 yaitu tentang peran kepemimpinan dalam manajemen strategik. Peran kepemimpinan berperan penting dalam manajemen strategik karena menentukan keberhasilan organisasi mencapai visi dan misi. Seorang pemimpin harus memiliki IQ, EQ, AQ, dan SQ. Mampu menyusun strategi, memotivasi, memberdayakan anggota, serta mengambil keputusan yang tepat. Gaya kepemimpinan perlu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan terus dikembangkan agar mampu menghadapi perubahan serta menjaga keberlangsungan organisasi. Contohnya yaitu seperti perusahaan skincare Lumora Skin. Visi menjadi perusahaan skincare terpercaya yang menghadirkan produk berkualitas, aman, inovatif, dan membantu masyarakat memperoleh kulit sehat serta meningkatkan rasa percaya diri. Misinya yang pertama, menghasilkan produk skincare yang aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan konsumen. 3. Memberikan edukasi tentang perawatan kulit yang tepat. 4. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 5. Menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Strategic objektifnya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas konsumen, membangun citra merek yang terpercaya,
dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Strategik melakukan riset dan pengembangan produk secara berkelanjutan, memanfaatkan pemasaran digital dan media sosial, menjalin kerjasama dengan influencer dan mitra bisnis, meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, mengembangkan sistem manajemen yang aktif. Lalu di sini ada faktor sukses kunci keberhasilan. Yang pertama adalah kualitas produk terjamin, inovasi produk yang berkelanjutan, kepercayaan pelanggan, sumber daya manusia yang kompeten, dan pelayanan yang baik. Standard of excellence. Yang pertama ada produk memenuhi standar keamanan dan kualitas, kepuasan pelanggan tinggi, pelayanan cepat dan responsif, tingkat kesalahan produksi rendah, dan karyawan bekerja profesional. Lalu di sini juga yang terakhir ada transformational balance code. Perspektif kinerja. People meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan produktivitas karyawan. Sistem dan organization, membangun sistem kerja yang efektif dan terintegrasi. Operation, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir ada finansial, meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perusahaan. Baik, selanjutnya ada sesi 12 yaitu tentang manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Transformasi organisasi adalah proses perubahan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Keberhasilan transformasi memerlukan visi dan misi yang jelas, strategi yang tepat, serta pengukuran kinerja. Agar transformasi berhasil, organisasi harus siap menghadapi perubahan dengan dukungan manajemen, kerjasama, kepercayaan, penerimaan karyawan, dan pengelolaan perubahan yang efektif. Keberhasilan perubahan bergantung pada komitmen seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, sesi 13 tentang eksekusi strategi. Strategi yang baik hanya akan berhasil jika dieksekusi dengan efektif, didukung kepemimpinan yang baik, dan pengelolaan risiko yang tepat. Eksekusi strategi adalah proses menjalankan strategi agar organisasi tercapai. Keberhasilan organisasi bergantung pada strategi yang baik dan pelaksanaan yang efektif. Dalam pelaksanaannya, organisasi perlu mengelola perubahan, menyelaraskan seluruh bagian organisasi, serta mengawasi pelaksanaan strategi secara berkala. Selain itu, manajemen risiko juga penting dalam mengantisipasi berbagai hambatan agar strategi tetap berjalan dengan optimal. Contohnya yaitu seperti eksekusi strategi manajemen dalam usaha skincare Lamora. Yang pertama yaitu ada komunikasi strategi, menyampaikan visi, misi, dan tujuan perusahaan kepada seluruh tim. Memastikan seluruh karyawan memahami strategi pemasaran dan target perusahaan. Visinya, menjadikan brand skincare terpercaya dengan produk aman dan inovatif. Misinya, menghasilkan skincare berkualitas dengan pelayanan terbaik. Yang kedua ada penetapan tujuan dan KPI. Tujuan meningkatkan penjualan 20% dengan KPI omset bulanan. Tujuannya kepuasan pelanggan kurang lebih 90% dengan KPI survei pelanggan. Menambah pelanggan baru dengan KPI jumlah transaksi. Yang ketiga ada alokasi sumber daya. SDM atau tim produksi, marketing, customer service. Dana untuk produksi atau promosi, bahan baku skincare berkualitas, dan teknologi dan alat produksi. Yang keempat ada implementasi strategi, meliputi produksi skincare dengan formula aman, promosi melalui Instagram, TikTok, dan Marketplace, kerjasama dengan influencer beauty, dan pelayanan pelanggan cepat dan responsif. Yang kelima ada monitoring atau evaluasi. Mengevaluasi penjualan setiap bulan, memantau ulasan pelanggan, mengukur efektivitas promosi digital, dan membandingkan hasil dengan target KPI. Dashboard KPI yaitu penjualan meningkat, engagement media sosial naik, dan kepuasan pelanggan 92%.
Yang keenam, ada tindak lanjut atau penyempurnaan, meliputi memperbaiki formula produk berdasarkan review konsumen, menyempurnakan desain packaging, meningkatkan pelayanan customer service, dan mengoptimalkan strategi promosi. Yang terakhir ada pertumbuhan dan keunggulan bersama. Brand semakin dikenal, masyarakat, loyalitas pelanggan meningkat, penjualan terus bertumbuh, dan perusahaan mampu bersaing secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sesi 14 yaitu tentang manajemen strategik kini dan esok. Manajemen strategik di masa kini menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Perusahaan harus mengembangkan kompetensi inti, menerapkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, mengelola risiko, meningkatkan kualitas SDM, membangun budaya belajar dan inovasi, serta menjaga reputasi perusahaan. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat mempertahankan daya saing dan mencapai kualitas yang diinginkan. Di sini ada contohnya yaitu perusahaan Lumora Skin. Yang pertama, kini atau situasi saat ini. Kondisi saat ini yaitu persaingan skincare semakin ketat dengan banyak brand lokal dan internasional. Konsumen semakin selektif terhadap kandungan produk skincare. Tren pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram semakin dominan, dan banyaknya pelanggan mencari produk yang aman dan sudah terdaftar BPOM atau BPOM. Strategi kininya yaitu fokus pada kualitas produk dan keamanan bahan baku, memperkuat promosi digital melalui media sosial, memberikan edukasi kepada pelanggan tentang manfaat produk, dan menjaga pelayanan pelanggan agar cepat dan responsif. Tujuan kini yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan, menjaga kualitas produk tetap konsisten, dan meningkatkan penjualan minimal 15% per tahun. Yang kedua ada esok, tren dan peluang. Permintaan skincare lokal terus meningkat, konsistensi konsumen mulai tertarik pada produk natural dan ramah lingkungan, teknologi digital memudahkan penjualan online, dan tren skincare personalized melalui berkembang. Strategi esoknya yaitu mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan pasar, memperluas pasar melalui e-commerce atau seller, membuat inovasi skincare dengan ramah alam, meningkatkan kerjasama dengan influencer dan beauty creator. Tujuan esok yaitu memperluas jangka pasar nasional, menambah variasi produk skincare baru, dan meningkatkan loyalitas pelanggan tetap. Yang ketiga ada masa yang akan datang. Memimpin dan menciptakan masa depan, gambaran masa depan yaitu tentang menjadi salah satu brand skincare terpercaya di Indonesia, memiliki jaringan distribusi yang luas di berbagai daerah, produk dikenal sebagai skincare berkualitas premium dengan harga terjangkau, perusahaan berkembang menjadi brand kecantikan besar. Strategi masa depannya, melakukan transformasi digital penuh dengan operasional bisnis, membuka toko resmi dan cabang distribusi di berbagai kota, mengembangkan riset laboratorium sendiri untuk inovasi produk, dan ekspansi pasar hingga internasional. Tujuan masa depan yaitu menjadi pemimpin industri skincare lokal, memiliki pelanggan loyal dalam skala besar, dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Tantangannya yaitu persaingan industri skincare semakin tinggi, perubahan tren kecantikan sangat cepat, kebutuhan inovasi produk secara terus-menerus, dan menjaga kualitas kepercayaan konsumen. Sekian pemaparan materi manajemen strategik dari sesi 1 sampai sesi 14 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.